Membangun karakter melalui refleksi untuk negeri. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pendidikan karakter dimulai dari mana? Sebagai umat manusia yang sadar akan keberadaan Allah yang Maha Rahman dan Rahim, sudah sepantasnya apabila kita selalu saling mengingatkan agar senantiasa bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun tindakan sebagai wujud rasa syukur kita, tentunya kita berkewajiban untuk merawat segala pemberian Allah, segala kenikmatan dan memanfaatkannya dengan mengikuti dan menaati semua peraturan Allah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai uswatun hasanah. Kita semua sependapat bahwa karakter suatu bangsa terbentuk dalam waktu yang lama melalui pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian, untuk mengubah karakter suatu bangsa akan memerlukan waktu yang lama dengan menggunakan wahana pendidikan formal dan non-formal, termasuk pesantren dan melalui budaya bangsanya. Bagaimana kondisi perkembangan pendidikan di negeri ini? Bagaimana halnya perkembangan budaya bangsa selama ini? Kita bisa merenung sejenak tentang perkembangan pendidikan dan budaya bangsa yang berujung pada karakter masyarakat kita dewasa ini. Karakter bangsa yang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran agama, selain sudah tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan juga jauh dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Berbagai diskusi telah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, baik formal maupun non-formal. Langkah-langkah parsial juga telah dilakukan oleh para motivator, dosen, guru, tokoh spiritual dan berbagai tokoh masyarakat di lingkungan, kampus, institusi, sekolah, pondok, pesantren, dan tempat-tempat lain yang secara sporadis tumbuh di mana-mana. Ini merupakan kegiatan positif. Bahkan boleh dibilang terobosan kreatif untuk menghadapi berbagai ironi di negeri ini. Kegiatan ini bisa kita yakini akan membangun kesadaran kolektif warga bangsa. Kesadaran kolektif tentang pentingnya perubahan yang akan memungkinkan terbentuknya gerakan nasional perubahan. Kita perlu bersama-sama membuka mata, membuka telinga, membuka pikiran dan hati kita agar kita bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara yang kita cintai. Rasa cinta tanah air ini akan membangkitkan rasa ikut memiliki, atau dalam bahasa Jawa, melu handarbeni, ikut menjaga, melu hangrungkepi, berani melihat diri sendiri dengan segala kekurangan, sehingga selalu siap mendapat kritik dari siapapun dan kapanpun. Mulat Sariro Hangro Sowani. Terkait dengan kondisi negeri ini dan sejauh mana dirinya telah berbuat. Dengan demikian, rasa cinta tanah air ini harus dimiliki oleh seluruh warga masyarakat di negeri ini, apalagi generasi muda. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa, harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, yang dapat mengubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide atau gagasan-gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Bahkan Presiden RI pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dalam pidatonya pernah mengatakan, berikan aku 1000 anak muda, maka aku akan memindahkan gunung. Tapi berikan aku 10 pemuda yang cinta akan tanah air, maka aku akan mengguncang dunia. Mencermati berbagai perkembangan situasi dan kondisi bangsa ini, kita tentu bisa melihat, merasakan, menyaksikan, bahkan ikut mengalami sendiri betapa ironisnya negeri ini.
mulai dari kepemimpinan, konflik sosial, moralitas, pornografi, kenakalan remaja, ketidakjujuran dan kemunafikan, tawuran antar kelompok, HIV atau AIDS, narkoba, realitas sosial, kemiskinan, ancaman bom, sampai dengan hutang luar negeri dan peristiwa memilukan lainnya. Perkembangan terakhir yang menambah wajah suram negeri ini adalah negeri agraris yang terpaksa harus mengimpor produk-produk pertanian mulai dari beras, kedelai, sampai bawang merah dan bawang putih. Sudah begitu, masih diikuti mekanisme impor barang dengan berbagai praktek kecurangan yang dilakukan baik oleh para pengusaha maupun oknum birokrat. Belum lagi ironi di bidang pendidikan, beberapa guru ditengarai melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Tawuran antar pelajar dan mahasiswa, kurikulum, bahan pelajaran, dan komponen pendidikan lainnya yang sangat jauh dari harapan tujuan pendidikan. Kondisi demikian, apabila terus berlangsung tanpa adanya perubahan, masihkah Indonesia Raya sebagaimana yang kita nyanyikan itu 10 atau 20 tahun ke depan, apakah tidak akan lahir penyesalan dan hujatan, bahkan kutukan dari generasi mendatang terhadap generasi kita saat ini? Haruskah sejarah mencatat bahwa generasi kita adalah generasi yang tamak, rakus, dan perusak negeri ini? Sebagai warga bangsa, mari kita sama-sama merenung dan merefleksikan sejenak sembari mencari berbagai langkah dan tindakan alternatif yang masih memungkinkan kita lakukan. Sebagai bangsa yang besar, sejatinya sudah sepantasnya kita bersyukur kita telah dilahirkan di satu negara yang penuh potensi, yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Murah kepada bangsa Indonesia. Bila dilihat dari kondisi geografis, demografi, dan sumber kekayaan alam serta keanekaragaman budaya yang sangat menarik, dunia pun mengakui bahwa potensi yang dimiliki Indonesia bisa menjadikan negara ini masuk dalam negara-negara besar yang disegani dan dihormati dunia. Mari kita renungkan dan perhatikan potensi kita satu demi satu. Posisi geografi yang terletak di antara dua benua besar dan dua samudera luas memberikan peluang strategis yang memungkinkan untuk mengalahkan kemajuan Singapura, Malaysia, dan negara lain di Asia Tenggara. Jumlah penduduk yang sangat besar dan memiliki kecerdasan intelijensi tinggi merupakan potensi sumber daya manusia atau manpower yang sangat potensial untuk meningkatkan produktivitas. Sumber kekayaan alam yang melimpah merupakan potensi yang sangat bernilai bila dikelola dengan adil dan lestari. Keanekaragaman budaya yang tersebar di seluruh wilayah merupakan daya tarik yang bisa meningkatkan devisa bila dikelola dengan baik dan beradab. Mari kita kembali merenungkan segala potensi ini agar kita bisa mensyukuri dan memanfaatkannya secara adil dan lestari untuk kelangsungan hidup anak bangsa dan kejayaan Indonesia tercinta. Dengan jujur, kita harus mengakui bahwa sebagai bangsa yang besar, ternyata belum berhasil mengelola berbagai potensi dengan baik. Bahkan sebaliknya, berbagai ironi justru kita jumpai dan tersebar di berbagai kawasan di negeri ini, bertolak belakang dengan berbagai potensi yang dimiliki. Untuk itu perubahan harus dilakukan. Kita perjuangkan dan kita gerakan, sehingga menjadi gerakan nasional agar situasi dan kondisi segera berubah menjadi lebih baik. Nantinya generasi kita tidak tercatat dalam sejarah sebagai generasi perusak, kita tidak dihujat oleh generasi penerus, dan kita pun merasakan kedamaian dalam menjalani hidup di negeri yang kita cintai ini. Untuk itu kita perlu merefleksikan keadaan ini dan belajar dari pengalaman negara-negara maju di dunia agar kita bisa menyikapi keadaan serta memilih langkah yang tepat sesuai dengan potensi yang kita miliki saat ini. Dalam sebuah diskusi yang disampaikan oleh Joko Mursito dari Pusdikanas, kemudian esensi dari sebuah seminar yang dilakukan di Bali, yaitu tentang Date with Destiny bersama Anthony Robbins, yang diikuti oleh 900 orang dari 42 negara di The Western Hotel Nusa Dua Bali. Kesimpulannya menghasilkan sebuah esensi yang mana perbedaan antara negara maju atau kaya dengan negara miskin tidak tergantung pada umur negara itu. Sebagai contoh adalah Mesir dan India.
umurnya lebih dari 2000 tahun. Namun sampai sekarang masih tetap terbelakang atau miskin. Sementara Kanada 1967, New Zealand 1940, Singapura 1965, Australia 1901 adalah negara yang belum sampai 200 tahun, tetapi negara-negara itu merupakan bagian dari negara-negara yang maju di dunia dan penduduknya tidak lagi miskin. Dan penduduknya tidak lagi miskin. Ketersediaan sumber kekayaan alam juga tidak bisa menjamin suatu negara itu menjadi kaya atau miskin. Indonesia yang memiliki ketersediaan sumber kekayaan alam yang melimpah ternyata sudah lebih 60 tahun merdeka, sampai saat ini masih termasuk negara berkembang dan banyak kemiskinan. Sebaliknya Jepang mempunyai area yang sangat terbatas, daratannya 80% berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan, selain letaknya juga tidak strategis seperti Indonesia. Saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia. Jepang laksana suatu negara industri terapung yang besar sekali mengimpor bahan baku dari semua negara dan mengekspor barang jadinya. Sama-sama diterjang badai tsunami, ternyata Jepang lebih piawai dalam melakukan Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat dibanding Indonesia, menjadi sebagai negara pembuat coklat terbaik di dunia. Negara Swiss sangat kecil, hanya 11% daratannya yang bisa ditanami. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik. Nestle adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Swiss juga tidak mempunyai cukup reputasi dalam keamanan, integritas, dan ketertiban. Tetapi saat ini bank-bank Swiss menjadi bank yang sangat disukai. Prancis adalah negara yang memproduksi parfum dengan kualitas terbaik di dunia dengan harga yang sangat mahal. Tahukah Anda bahwa 90% bahan pembuatan parfum tersebut berasal dari Indonesia yang dibeli dengan harga yang sangat murah dan sering dipermainkan oleh para tengkulak? Dari data yang ada menunjukkan bahwa 90 jenis tanaman yang bisa menghasilkan crude oil di dunia, 70 jenis tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Para eksekutif dari negara maju yang berkomunikasi dengan temannya dari negara terbelakang sependapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan intelijensia. Ras atau warna kulit juga bukan faktor penting. Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara maju atau kaya di Eropa dan negara maju lainnya. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada sikap atau perilaku masyarakatnya yang telah terbentuk dalam waktu yang lama melalui pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan analisis atas perilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-harinya mengikuti dan mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan sebagai berikut. Yang pertama, etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kejujuran dan integritas. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, hormat pada aturan dan. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada sikap atau perilaku masyarakatnya yang telah terbentuk dalam waktu yang lama melalui pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan analisis atas perilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-harinya mengikuti atau mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan sebagai berikut. Yang pertama, etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kejujuran dan integritas. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Yang kelima, hormat pada hak orang lain atau warga lain. Yang keenam, cinta pada pekerjaan. Yang ketujuh, berusaha keras untuk menabung dan investasi. Yang kedelapan, mau bekerja keras. Dan yang terakhir, tepat waktu. Di negara terbelakang atau miskin atau berkembang, hanya sebagian kecil masyarakatnya mau mematuhi prinsip dasar kehidupan tersebut. Sebagian besar masyarakatnya tidaklah patuh.
Bagaimana dengan kondisi masyarakat dan bangsa kita? Apakah nilai-nilai ini bertentangan dengan Pancasila yang pernah diakui sebagai jalan hidup atau way of life bangsa? Apakah nilai-nilai ini juga bertentangan dengan akhlakul karimah dalam ajaran Islam? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat tauladan yang baik bagi mereka yang menggantungkan harapannya kepada Allah dan hari akhirat serta banyak berzikir kepada Allah. Keteladanan berupa akhlak yang mulia, akhlakul karimah yang diajarkan dan dicontohkan kepada seluruh umatnya dan patut kita teladani antara lain satu sifat yang wajib bagi Rasul seperti siddiq atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Keempat sifat ini membentuk dasar keyakinan umat Islam tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, integritas juga menjadi bagian penting dari kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuatnya berhasil mencapai tujuan risalahnya. Integritas personalnya sedemikian kuat sehingga tak ada yang bisa mengalihkan dari apapun yang menjadi tujuannya. Tiga, prinsip kesetaraan di depan hukum merupakan salah satu dasar terpenting. Yang keempat, salah satu fakta menarik tentang nilai-nilai manajerial kepemimpinan Rasulullah SAW adalah penggunaan konsep sahabat, bukan murid, staf, pembantu, anak buah, anggota, rakyat, atau hamba. Untuk menggambarkan pola hubungan antara beliau sebagai pemimpin dengan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, sahabat dengan jelas mengandung makna kedekatan dan keakraban serta kesetaraan. Kelima, keberhasilan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin tak lepas dari kecakapannya membaca situasi dan kondisi yang dihadapinya, serta merancang strategi yang sesuai untuk diterapkan. Keenam, tidak mengambil kesempatan dari kedudukan. Rasulullah SAW wafat tanpa meninggalkan warisan material. Sebuah riwayat malah menyatakan bahwa beliau berdoa, Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama golongan orang-orang yang miskin di hari kiamat. Yang ketujuh, visioner futuristik, melihat ke depan. Sejumlah hadis menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang visioner, berpikir demi masa depan atau sustainable. Kedelapan, menjadi prototipe atau model bagi seluruh prinsip dan ajarannya. Pribadi Rasulullah SAW benar-benar mengandung cita-cita dan sekaligus proses panjang upaya pencapaian cita-cita tersebut. Beliau adalah personifikasi dari misinya. Terkadang kita lupa bahwa kegagalan sangat mudah terjadi manakala kehidupan seseorang pemimpin tidak mencerminkan cita-cita yang diikrarkannya. Setelah kita kaji secara mendalam, ternyata nilai-nilai dasar kehidupan secara universal telah terkandung dalam butir-butir yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila. Nilai-nilai ini ternyata juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan beberapa di antaranya merupakan perintah agama. Bagaimana nilai-nilai ini dilaksanakan dan diajarkan oleh masyarakat bangsa kita? Bagaimana dengan komunitas kita dan bagaimana pula dengan kita masing-masing sebagai warga bangsa? Sudahkah kita menjadi bagian dari mereka yang melaksanakan mematuhi prinsip-prinsip itu ataukah sebaliknya? Adakah agama kita juga telah mengajarkannya? Sampai sejauh mana kita meyakini dan mengamalkannya? Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan bahwa kehidupan sosial di Jepang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam ketimbang yang mereka jumpai. Baik di Indonesia maupun di Timur Tengah,
Hal ini disampaikan terkait dengan hasil penelitian sosial bertema How Islamic or Islamic Countries yang dilakukan oleh Ski Rashid S. Rehman dan Hussein Askari dari The George Washington University. Hasil penelitian Selandia Baru berada di urutan pertama. Negara yang paling islami di antara 208 negara, diikuti Luxembourg di urutan kedua. Sementara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim menempati urutan ke-140. Kesimpulan penelitian di atas tak jauh berbeda dari pengalaman dan pengakuan beberapa ustaz dan kiai sepulang dari Jepang. Setelah kunjungan selama 2 minggu di negara Sakura, program ini sudah berlangsung 6 tahun atas kerjasama Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan kedutaan besar di Jakarta. Para ustaz dan kiai difasilitasi untuk melihat dari dekat kehidupan sosial di sana dan bertemu sejumlah tokoh. Setibanya di tanah air, hampir semua mengakui bahwa kehidupan sosial di Jepang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam ketimbang yang mereka jumpai. Baik di Indonesia maupun di Timur Tengah, masyarakat terbiasa antri, menjaga kebersihan, kejujuran, suka menolong, dan selengkapnya baca di Harian Kompas, Sabtu 5 November 2011. Mari kita renungkan sejenak dan kita bisa yakini inilah penyebab utama dari semua ironi di negeri ini. Kita bukan miskin terbelakang. Oleh karena itu, umur negaranya yang masih muda atau tingkat intelijensia kita yang rendah ataupun kekurangan ketersediaan sumber kekayaan alam atau alam yang kejam kepada kita itu tidak. Kami ulang. Kita bukan miskin terbelakang oleh karena umur negaranya yang masih muda atau tingkat intelijensia kita yang rendah. Intelijensia kita yang rendah ataupun kekurangan ketersediaan sumber kekayaan alam atau alam yang kejam kepada kita itu tidak. Kita terbelakang, lemah, miskin karena perilaku kita yang kurang atau tidak baik. Kita kekurangan kemauan untuk mematuhi dan mengajarkan prinsip dasar kehidupan yang sebetulnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai akhlakul karimah. Bahkan sebagian besar di antaranya justru merupakan perintah Allah dalam kitab suci Al-Quran. Dengan mengamalkan dan mengajarkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari akan memungkinkan masyarakat kita pantas membangun masyarakat, ekonomi, dan negara kita. Jika kita mau mengamalkan dan meneruskan pesan ini, maka tidak akan terjadi apa-apa pada diri kita masing-masing. Harta kita tidak akan hilang, kita tidak akan kehilangan pekerjaan, atau mungkin kita tidak akan terkena sial selama 7 tahun. Juga mungkin kita tidak akan sakit mendadak. Tetapi jika kita tidak mau mengamalkan dan meneruskan pesan ini kepada teman-teman kita, tentu tidak akan terjadi perubahan apa-apa dalam negara kita. Negara kita akan tetap dalam kemiskinan dan bahkan akan menjadi lebih miskin. Yang lebih tragis lagi, ada yang mengatakan bahwa bangsa kita saat ini tanpa disadari sedang dengan bangga dan sorak-sorai dengan alasan pembenar sesuai persepsi dan menurut kepentingan diri dan kelompok masing-masing bersinergi meruntuhkan negeri ini. Na'udzubillahi min dzalik. Jika kita betul-betul mencintai negara kita, mari kita amalkan dan kita teruskan pesan ini kepada keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Biarlah mereka ikut merefleksikan hal ini. Kita harus mulai dari sekarang jika kita ingin berubah dan mengubah keadaan. Dan perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran yang juga sering disampaikan oleh Presiden RI pertama dalam pidatonya bahwa firman Tuhan, inilah kitabmu. Firman Tuhan inilah harus menjadi kitabmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum bangsa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau suatu bangsa sehingga kaum itu mengubah keadaan diri mereka sendiri. Setelah kita merefleksikan
bersama tentang keadaan kita dengan apa adanya, melihat ironi dan potensinya, menyadari apa yang harus kita lakukan sebagai warga bangsa. Apakah kita masih perlu saling menyalahkan? Apakah kita perlu mau marah-marah dan melampiaskan kemarahan dengan melakukan pengerusakan, merusak lingkungan, merusak barang milik negara atau orang lain, merusak barang milik sendiri, bahkan merusak dirinya sendiri? Atau kita justru memanfaatkan setiap peluang yang kita anggap menguntungkan diri atau kelompok kita tanpa menghiraukan nasib saudara-saudara kita yang lainnya, sambil menunggu adanya perubahan yang kita harap turun dari langit? Apakah begitu? Setelah kita merefleksikan bersama tentang keadaan kita dengan apa adanya, melihat ironi dan potensinya, menyadari penyebab utamanya, apa yang harus kita lakukan sebagai warga bangsa? Apakah kita masih perlu saling menyalahkan? Apakah kita perlu marah-marah dan melampiaskan kemarahan kita dengan melakukan pengerusakan, merusak lingkungan, merusak barang milik negara atau orang lain, merusak barang milik sendiri, atau bahkan merusak diri sendiri? Atau kita justru memanfaatkan setiap peluang yang kita anggap menguntungkan diri atau kelompok kita tanpa menghiraukan nasib saudara-saudara kita yang lainnya, sambil menunggu adanya perubahan yang kita harap turun dari langit? Apakah begitu? Jawabannya tentulah tidak. Jawabannya tentu tidak. Orang yang cerdas dalam kehidupan apabila menghadapi persoalan, segera bertindak mencari solusi terbaiknya. Solusi yang tidak merusak bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Solutif, non-destruktif. Sedangkan orang yang bodoh dalam kehidupan, walaupun terkadang cerdas secara intelijensia, kalau menghadapi persoalan tidak segera mencari solusinya, akan tetapi justru mempertanyakan bahkan mempersoalkannya. Seringkali malah membuat persoalan baru, oleh karena tidak mau terima dengan persoalan atau permasalahan yang harus dihadapinya, sehingga malah menambah masalah baru. Sebagai jawaban kita yang cerdas dalam kehidupan, tidak ada kata-kata kecuali perubahan. Kita harus mengubah perilaku kita yang tidak atau kurang baik dan mengajarkannya. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang paling kecil. Dimulai dari hal yang paling kecil dan dimulai dari sekarang juga. Secara konsisten sampai terwujudnya perubahan secara nasional melalui gerakan nasional perubahan. Gerakan perubahan dimulai dengan penyadaran melalui refleksi yang efektif, sehingga seluruh warga bangsa ini tidak terjebak pada persoalan pro dan kontra terhadap arah perubahan, di mana nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang telah terbukti kesaktiannya sesuai budaya bangsa dan sudah dibuktikan secara universal di negara-negara maju dan prinsip dasar kehidupan. Langkah selanjutnya adalah penanaman nilai-nilai Pancasila sejalan dengan penanaman akhlakul karimah kepada seluruh komponen bangsa di setiap kesempatan dan di seluruh wilayah NKRI dengan cara-cara yang lebih tepat melalui pendidikan dan pembinaan budaya bangsa. Kalau langkah ini kita jadikan gerakan nasional perubahan atau mindset, niscaya akan terwujud perubahan nasib bangsa ini menuju NKRI yang kuat dan bermartabat. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling barokah. Sebagai penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.